Ini adalah gambaran toksin yang tanpa disadari Bapak Ibu dan saya setiap hari, yaitu di keluarga kita lewat makanan, lewat air, ternyata kita ada banyak toksin, racun ya. Termasuk juga yaitu di produk-produk household rumah tangga, termasuk ketika Bapak Ibu odol gigi, alat-alat untuk kita masak ya. Sehingga kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu, penting banget kita belajar ya tentang bagaimana racun itu masuk, yang pada akhirnya dia akan mengganggu kita punya aktivitas hormon. Dimana kita tahu toksin itu akan mengganggu kita punya masalah fungsi daripada penurunan daripada yang tadi kita gambarkan di sini. Hipotalamus kita fungsinya jadi turun, yang kemudian kita tahu ini sangat berbahaya. Toksin yang masuk, kita punya aktivitas hormon, lalu terjadilah mutasi DNA yang pada akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit degenerasi. Dimulai dari yang simpel aja Bapak Ibu yang kita akan bahas pada hari ini. Kita akan memulai dengan membahas yang paling simpel adalah odol gigi. Setiap hari Bapak Ibu dan saya pasti suka tidak suka pakai odol gigi ya. Dan kita bisa lihat memilih odol gigi yang baik, bukan yang murah tapi yang baik, yaitu tentunya sangat sulit. Tapi ini ada satu produk luar biasa, bukan hanya bagus tapi juga murah. Karena dengan yaitu satu tube 200 gram harganya cuma 47,5 ya. Karena sekali beli 235.000 dengan 5 produk. Bapak Ibu, kita lihat di sini bagaimana produk odol gigi ini kenapa kita bilang sangat bagus ya, karena dia punya khasiat yang luar biasa, di mana khasiatnya dia mampu menghilangkan plak. Jadi dia akan menjadi anti plak. Lalu kemudian dia bisa mencegah timbunan karang gigi ya. Kemudian kalau mereka yang sudah pernah dibersihkan karang giginya, kalau rajin pakai odol gigi ini, karang giginya biasanya nggak muncul lagi. Nanti kita dengarkan testimoni ya. Juga mencegah kerusakan gigi. Lalu kemudian dia ada efek pencegahan untuk karies dan penghapusan bau mulut ya. Ini adalah puasa sudah mendekati, kita bisa memberitahu teman dan keluarga kita. Kenapa khasiatnya begitu luar biasa? Karena dia adalah sebuah produk yang bahan bakunya berbeda. Dimana kita lihat bahan baku utamanya dia itu adalah green propolis yang diambil dari hutan liar di Brasil ya. Di Brasil yang dimana disebut Minas Gerais, wilayah yaitu Sao Paulo. Di situ ada pohon yang disebut bakaris, yang kemudian dengan menggunakan getah pohon yang menghasilkan propolis hijau. Oleh lebah liar disebut propolis hijau karena keadaan propolisnya berwarna hijau. Ini keunggulannya. Kemudian dia juga mengandung bahan artepilin C, di mana kita lihat green propolis ini punya kelebihan karena diambilnya di hutan Brasil. Tapi green propolis yang dipakai sebagai bahan baku odol atomi ini ada kelebihan karena dia mengandung bahan artepilin C ini mengandung sejumlah besar artepilin C, komponen flavonoid yang tidak akan ditemukan di propolis lain ya. Dia punya rasa yang unik dan sedikit kayak ada mint gitu ya. Artepilin C ini komponen propolis ini luar biasa, bagus banget Bapak Ibu ya. Oke. Selain itu dia ada tambahan yaitu bahannya xilitol, lalu ada ekstrak teh hijau, ada mur dan damar wangi. Kenapa dia tambah teh hijau? Karena kita tahu ada katekinnya. Katekin bahan utama di teh hijau ini merupakan bahan polifenol yang sangat bagus menghilangkan bau mulut. Makanya produk ini bagus banget. Mereka yang biasanya sikat gigi pada malam hari, besok pagi tetap bau, ini enggak. Lalu dia ada xilitol. Xilitol ini sebetulnya kita kenal dengan pemanis alami yang membantu mencegah kerusakan gigi biasanya ya. Tetapi kita lihat di sini
Xylitol ini ternyata bagus banget ya. Karena apa? Ini pemanis alami yang menjadi populer ketika ada ahli biokimia dari Finlandia yang mengumumkan tentang efek pencegah karies, kerusakan gigi. Jadi ini manfaatnya luar biasa. Lalu kemudian dia ada mur. Ini luar biasa, Bapak Ibu tahu kan, biasanya dulu dipakai sebagai hadiah ya. Dan ini adalah makanan yang menghambat fermentasi makanan. Digunakan berbagai gejala termasuk ketika teman-teman tahu ada orang-orang yang digigit ular, jadi buat pengobatan. Lalu kemudian ada damar wangi. Ini adalah resin alami yang melindungi dari kebersihan. Jadi terbuat dari getah parfum organik yang diambil dari pohon pistasia. Kemudian sangat efektif Bapak Ibu sebagai pemutih. Jadi ini adalah produk yang luar biasa untuk menjaga gigi kita. Menarik lagi Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini bagaimana fungsi daripada propolis ini. Ternyata propolis ini adalah punya fungsi sebagai antibiotik alami. Dia juga sangat bagus karena dia juga antibakteri, anti peradangan, dan menghambat penyebaran berbagai bakteri dan virus. Jadi itulah sebabnya produk Atomy itu bagus banget. Kalau Bapak Ibu tahu ekstrak teh hijau tadi kan bagus banget ya, karena dia ada kandungan antioksidan. Tapi sesungguhnya fungsi dia itu selain antioksidan, dia juga antibiotik efektif yang menghilangkan untuk bau mulut. Tadi kita sudah tahu Bapak Ibu ya, walaupun di mulut kita banyak banget bakteri ya, tapi kita harus memakai odol gigi yang antibakteri. Jadi keren banget ya, kita bisa lihat bagusnya produk ini. Dan kemudian dalam produk Atomy ada 2 jenis untuk odol gigi yang bahannya dari propolis dan green tea. Ukuran pertama 200 gram, ukuran kedua 50 gram. Dalam satu box ini yang 50 gram isinya 4 tube dengan harga masing-masing 18.500 saja. Jadi kalau beli 4 74.000 dan dapat poin lagi Bapak Ibu 2.500 PV. Ini adalah satu kabar gembira ya buat Bapak Ibu yang benar-benar pingin mencari odol gigi yang terbaik ya. Yang tentunya kita bisa lihat manfaatnya dengan mendengarkan testimoni dari teman-teman kita yang bakal bercerita sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Luar biasa banget odol gigi Atomy ini ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan testimoni dari teman-teman kita yang akan bercerita tentang bagusnya odol gigi Atomy. Saya akan memulai dari Ibu Lisa. Halo Ibu Lisa, apa kabar? Ada hadir Ibu Lisa? Ya, selamat malam Bu Susan. Oke, Ibu Lisa akan bercerita bagaimana bagusnya. Oke, boleh langsung. Selamat malam Bu Susan. Iya. Selamat malam Ibu semuanya. Malam ini saya mau memberikan kesaksian atau testimoni tentang toothpaste Atomy ya, atau odol gigi Atomy. Saya merasakan 3 manfaat di odol ini ya. Yang pertama, saya itu mengalami sakit sariawan di gusi saya itu dari muda sampai tua ya. Sebelum kenal Atomy itu nggak pernah berhenti ya sariawan itu. Jadi kadang dari atas ini yang luka nanti sembuh saya obatin apotil apa macam-macam ya semuanya. Saya sampai ke dokter kemana-mana ya. Tapi begitu saya hari ini sembuh, besok kambuh lagi, sebelahnya lagi, besok kambuh lagi, terus muter ya satu istilahnya satu mulut, kadang lidah ya. Nah, saya mengalami itu, menderita sariawan tuh cukup lama ya, dari muda. Saya sampai saya istilahnya apa ya, makan biarpun makan enak tapi rasa nggak enak ya. Benar ya Bapak Ibu ya, kalau orang sariawan itu makanan enak pun jadi nggak enak ya, karena sakitnya minta ampun ya. Nah, terus saya sampai periksa ke dokter karena saya sangat tergeliat. Saya nggak bisa makan enak,
saya kalau minum apa juga, kalau terlalu asam juga sakit ampun. Terus makanan pedas juga sakit sekali ya. Jadi saya periksa ke dokter. Dokter cuma bilang begini, ini ibu kurang istirahat, bisa penyebab sariawan itu kurang istirahat, kurang pikiran, kecapean gitu katanya. Terus pokoknya segala macam semua disebutkan sama dokter ya. Saya udah lakukan semuanya itu, saya banyak istirahat. Pokoknya saya apa yang dokter katakan itu saya lakukan, tapi tetap saja masih terus sakit setengah mati ya. Terus saya sampai ganti dokter ya, mungkin dokter ini nggak cocok ya. Saya sampai ke dokter itu yang di Surabaya itu, Profesor Sukarman itu. Saya pikir kalau dokter profesor pasti bisa nyembuhin gini ya, karena saya sangat terganggu ya. Saya sampai nggak enak makan, sampai kurus ya Bapak Ibu. Sekarang saya berat segini aja 58 kilo ya. Waktu itu bayangin 46 kilo Bapak Ibu. Kurus banget ya, karena makan nggak enak ya. Makan nggak enak. Terus sariawan pun kalau udah di lidah, buat bicara aja udah nggak nyaman gitu ya. Jadi saya sampai periksa ke dokter, toh akhirnya tetap aja masih sakit terus. Jadi saya itu sangat terganggu ya dengan sariawan ini. Tapi itu yang saya, ketika saya dikenalkan Atomi ya, saya mencoba odolnya. Waduh, benar-benar saya merasakan luar biasa ya. Sekarang saya nggak pernah sariawan. Mulai saya pakai produk Atomi sejak tahun 2020 ya. Saya baru mencoba 2020. Saya mencoba, saya terus ya, awalnya memang nggak langsung ya Bapak Ibu ya, masih ngalamin, tapi sudah berkurang ya, nggak terlalu sering gitu. Nah sampai sekarang ini saya nggak pernah sariawan lagi, saya bebas dari sariawan ya. Saya bersyukur ya. Ini yang kesaksian pertama ya. Yang kedua, saya juga ngalamin bau mulut ya, mungkin karena sariawan itu menyebabkan juga bau mulut ya. Sampai kalau saya bicara waktu pas kumpul-kumpul keluarga, itu kakak saya bilang, kok kamu gak gosok gigi habis makan, katanya, kok bau mulutmu, katanya gitu. Padahal Bapak Ibu tahu nggak, saya itu gosok gigi itu setiap habis makan gosok gigi. Jadi paling sedikit 3-4 kali sehari gosok gigi, karena saya merasa sendiri. Kadang-kadang saya bercakap-cakap sama seseorang gitu, kok tiba-tiba orang itu agak gimana gitu ya, nutup hidungnya atau agak menjauhi saya merasa minder gitu ya. Kenapa ya? Saya pikir waduh ini pasti bau mulut gitu. Terus saya tes anak saya tanyakin, iya mah mulutnya mama agak bau gitu ya. Padahal saya udah gosok gigi sehari bisa 3-4 kali gosok gigi. Terus sampai pernah satu saat ya, saya itu udah gosok gigi, malamnya makan lagi. Nah terus habis makan ngobrol-ngobrol, kan kumpul-kumpul keluarga ya, ngobrol-ngobrol, saya ketiduran, saya kecapean, lupa gosok gigi. Saya tengah malam kebangun jam 2, saya bangun, saya gosok gigi. Sampai kakak saya kaget. Waktu kumpul-kumpul tuh, dia kan di rumah adik saya di Malang ya. Kakak saya kaget, itu kok kamar mandimu ada setannya ya, katanya. Kenapa? Aku malam-malam kok dengar orang mandi ya, dengar orang siram-siram air ya, padahal saya gosok gigi. Jadi saking takutnya bau mulut, minder ya. Terus saya gosok gigi terus, tapi tetap aja ya bau ya. Nah tapi waktu itu masih belum menggunakan odol Atomi ya Bapak Ibu. Saya masih menggunakan merek lain ya, sampai saya ganti-ganti odol ya. Karena saya pikir odolnya nggak bagus, ganti yang lain. Nggak bagus, ganti yang... Terus nggak ada perubahan ya. Setelah saya pakai Atomi ini, wah saya sekarang sudah bebas bau mulut, sudah nggak pernah sariawan lagi. Saya udah sering tes ya bau mulut itu ya. Saya nanya anak saya, kakak saya juga, saya ngomong deket, kata iya, udah nggak bau mulut lagi ya. Nah itu hebatnya odol Atomi. Yang ketiga ya Bapak Ibu, anak saya laki-laki ya. Kalau setiap gosok gigi tuh gusinya tuh keluar berdarah ya, berdarah terus. Dia nggak mau bilang, terakhir dia bilang, mah kenapa ya saya setiap kali gosok gigi gusinya berdarah gitu. Terus saya baru kasih tahu dia ya, kamu pakai odol Atomi aja gitu, saya bilang gitu. Terus dia coba ya, ini sampai sekarang puji Tuhan ya, dia juga nggak pernah gusinya nggak pernah berdarah lagi ya.
Jadi saya bersyukur ya, saya berterima kasih saya bisa bertemu dengan Atomi yang punya produk unggulan ya, produknya bagus banget ya, sehingga saya sampai sekarang di rumah saya nggak ada namanya odol lain, saya buang semua, jadi saya pakai odol Atomi ya, karena saya tahu manfaatnya luar biasa ya. Harganya pun kalau dibandingkan seperti tadi Bu Susan jelasin ya, karang gigi pun kalau ke dokter bersihin karang gigi kan mahal ya. Saya juga karang gigi saya nggak pernah tebel gitu ya. Jadi saya bersyukur, saya merasakan produk Atomi itu luar biasa ya, terutama odol gigi ya, toothpaste Atomi ya, Atomi toothpaste ya. Terima kasih Bu Susan, kiranya testimoni ini bisa jadi menjadi teman-teman semangat ya untuk menawarkan produk Atomi ya. Terima kasih Bu Susan. Selamat malam Bu Lisa. Selamat malam semuanya. Saya Happy dari Surabaya, ingin sedikit sharing tentang pengalaman saya menggunakan pasta gigi dari Atomi. Dulu sebelum saya pakai pasta gigi Atomi ya kira-kira sebelum pandemi lah, itu setiap 6 bulan sekali, karena saya rutin bawa anak-anak saya periksa ke dokter gigi dari mereka kecil ya, dari mereka mulai tumbuh gigi, itu saya selalu ikut proses pembersihan karang gigi. Karena karang gigi saya itu memang cukup tebal, dari sejak dulu masa remaja itu udah tebal sih ya, sampai dia ngikis ke gusi. Jadi kalau dia udah tebal, karang gigi itu udah tebal, otomatis gusi itu akan sering berdarah, menyebabkan sensitif sekali. Jadi sampai dokter pun bilang ini udah karang giginya itu udah ngerus gitu loh. Nah, sejak saya tahu itu, saya setiap 6 bulan sekali itu wajib membersihkan karang gigi, dan itu cukup tebal, cukup mengganggu. Nah, kira-kira saya pakai odol Atomi itu 3 bulan. 3 bulan di awal itu masih belum terasa efeknya, dan saya masih ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi waktu itu. Namun setelah saya dari proses pembersihan karang gigi itu, setelahnya kan itu saya udah pakai odol Atomi kan. Nah itu saya udah nggak pernah lagi bersihkan karang gigi setiap 6 bulan. Jadi 1 tahun saya ikut cek, itu udah muncul karang gigi tapi sangat tipis sekali, sangat tipis. Bahkan dokter bilang ini mestinya nggak dibersihkan sekarang, nggak apa-apa karena ini masih tipis sekali, nyaris tidak ada, dan itu pun hanya terjadi di beberapa sela gigi saja. Nah, luar biasanya lagi pada saat proses pembersihan gigi setiap harinya itu, kalau udah timbul plak tipis gitu ya, waktu saya bersihkan, terus saya korek pakai bantu dental floss gitu untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang di dalam, itu karang giginya itu ikut lepas. Jadi ikut waktu saya kumur ikut ada kayak keluar kayak ya sejenis karang gigi itu pasti kayak tajam-tajam keras-keras gitu. Nah itu ikut keluar. Nah jadi secara otomatis saya tidak perlu lagi membersihkan karang gigi dalam waktu yang sedikit. Jadi nggak perlu 6 bulan sekali, setahun sekali pun menurut dokter masih aman untuk ditunda proses pembersihan karang giginya. Nah dari karang gigi itu gusi saya kan sering berdarah, sehingga saya itu paling nggak suka makan yang namanya daging tuh nggak suka, karena dia akan gampang masuk dan pasti berdarah, pasti bengkak. Kalau udah begitu sakitnya tuh kayak orang sakit gigi, tapi ini di gusinya gitu loh. Jadi gusinya tuh sampai benar-benar bengkak. Nah setelah saya pakai odol itu, selain karang gigi itu gusi itu nggak pernah bengkak lagi, nggak pernah berdarah. Jadi proses gosok gigi pun sekarang saya nyaman banget, nggak yang sampai kesakitan karena dia ya satu berdarah, terus kedua karang giginya nusuk ke dalam kayak gitu sih Bu Susan. Untuk pengalaman saya pakai pasta giginya ya, jadi menghemat sekali sih saya sekarang. Kalau setiap 6 bulan sekali saya minimal mengeluarkan uang 500.000 untuk proses karang gigi ya, pembersihan karang gigi satu sisi. Kalau atas bawah berarti kan kurang lebih 1 juta. Nah itu saya sekarang hemat banget. Setahun belum tentu sekali saya menjalani proses pembersihan karang gigi. Wow, luar biasa hemat ya.
Hemat banget. Tapi kita lihat bagaimana apakah hanya terjadi di Ibu Happy atau juga terjadi ke orang lain tentang karang gigi. Kita terima kasih sama Bu Happy ya. Kita panggil lagi Ibu Josephine. Ibu Josephine akan bertestimoni. Halo Ibu Josephine. Testimoni tentang apakah hanya Bu Happy tapi juga ada yang lain nggak tentang karang gigi? Karena hemat banget loh. Aping. Oke, terima kasih Bu Susan. Saya mewakili istri dari keponakan saya yang mengalami selalu terjadi karang gigi di giginya. Jadi secara rutin 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi. Tetapi setelah memakai odol Atomy 6 bulan secara rutin dia pergi ke dokter gigi dan dokter gigi menyatakan bahwa dia nggak ada karang giginya lagi, giginya bersih. Jadi akhirnya dia memeriksa giginya lebih teliti lagi dan dia baru menyadari bahwa memang giginya itu sudah tidak ada karang giginya lagi. Jadi dia sampai sekarang menjadi pelanggan odol Atomy secara rutin dan sangat senang sekali menggunakan produk Atomy. Begitu Bu Susan, makasih. Luar biasa. Sekarang kita akan mengundang Pak Edi. Silakan Bu Oli, bagaimana apa yang terjadi dengan Pak Edi, seorang perokok berat? Baik, ini kesaksian daripada Pak Edi Wiganda. Saya perokok berat, gigi saya banyak karang gigi dan hitam akibat nikotin yang menempel di gigi dan plak gigi. Gusi, tapi sejak plak gigi gusi, tapi semenjak saya pakai odol gigi Atomy, karang gigi dan bintik-bintik hitam di gigi saya hilang lenyap dan gigi saya menjadi bersih. Demikian kesaksian Pak Edi Wiganda yang ditulis di chat room. Terima kasih Pak Edi. Oke, teman-teman, bagus banget ya. Punya apa itu? Kok saudara ya? Suami punya ponakan. Ponaan, iya, kecelakaan motor. Yuk kita lihat bagaimana hasilnya. Ini hasilnya. Kecelakaan motor. Oke, Bu Jen bisa tunjukkan ini kecelakaan motor ya? Iya, jadi pas lewat depan rumah, jatuh dari motor, itu kakinya kena knalpot. Jadi tidak sempat melepuh, tidak sempat apa, ini sekitar jam 11 siang, dia jatuh, baru gitu jatuh saya dengar, saya lihat, jadi saya langsung ambil odol, itu ada, di kursi itu ada warna putih, itu odol pasta gigi. Ini odol gigi itu, ya? Gosok. Iya, ini saya gosok dengan odol pagi jam 11, jam 4 sore saya suruh lagi dia datang ke rumah karena dia pasti tidak tahu pakai. Saya gosok lagi. Itu. Ya, sudah sembuh itu. Dan besok paginya itu sudah sembuh itu. Odol kecil. Sembuhnya bagaimana maksudnya? Itu karena itu kan biasanya kan kalau di kena knalpot begini kan dia melepuh. Ini. Oh, tapi lukanya sekarang udah tutup belum? Lukanya? Sudah sembuh, hanya 1 hari. Sudah sembuh. Itu dia langsung jadi putih kayak begitu sorenya. Ini sekitar setengah jam 6 sore atau jam 5 sore ini. Ini ada berapa luka di kakinya, semua saya taruh odol. Itu anak perempuan itu. Oh, tapi sampai saat ini gimana? Itunya apa namanya? Lukanya sudah tertutup belum? Yang putih-putih itu? Sudah, dia terkupas begitu, tapi kan tumbuh daging baru. Warnanya yang sudah sama tidak ya? ada. Tidak ada bekasnya sama sekali. Bolehkah suruh dia foto? Nanti mungkin besok karena jauh orangnya tidak di sini. Oh, oke. Besok saya suruh foto baru saya kirim hasilnya. Iya, makasih ya ibuku. Oke. Oh ya, Kasih sama. makasih.